Siang itu, suasana sekolah tampak ramai seperti biasa. Namun di antara tawa dan obrolan para siswa, ada satu sosok yang mulai berubah. Raffi. Dulu dia dikenal rajin, cerdas, dan jadi kebanggaan sekolah. Tapi akhir-akhir ini, semangatnya seolah hilang. Di saat teman-temannya sibuk menyiapkan masa depan, Raffi justru mulai dekat dengan pergaulan yang salah. Dan disinilah awal dari jejak yang hampir hilang. Hey Ra, permisi Kak, boleh gabung tidak? Oh iya, boleh. Silakan. Kak, kenapa sih kamu kok bilang dulu nggak apa-apa? Malas aja lain. Sekolah minggu aja. Tapi Kak Raffi dulu kakak sering juara kelas loh. Semua guru bangga loh. Iya, masa sekarang malah sering bolos? Yuk, Dap. Pulang sekolah kita pada ngomong-ngomong aja yuk. Sekolah sebelah pada nantang-nantang ini. Habis itu sekalian nongkrong lah. Minum-minum juga kok. Ya harus seru sedikit hidup lo. Nah iya, daripada mau nonton, hidup itu harus ambil resiko. Kalian pikir keren ngasih temen minum-minum sama tawuran? Itu bukan gaya tapi bahaya. Kalian tahu gak sih? Udah, tidak usah ngajak terus. Hidupku, aku rangkul. Kalau kau gak berani, diam saja. Aku pikir dulu, Dit. Ya sudah. Jangan ikuti dulu mereka ya. Sore itu, di belakang kantin sekolah, Raffi kembali bertemu dengan Dito dan gengnya. Tawuran dan minuman keras mulai dianggap hal biasa bagi mereka. Di tengah-tengah canda dan tawa palsu, sebenarnya ada hati yang sedang gelisah. Raffi dan Bima mulai sadar, mereka berjalan di jalur yang berbahaya. Tapi godaan untuk diterima dan dianggap keren terlalu besar untuk dihindari. Hingga akhirnya teman-teman yang peduli datang membawa kenyataan pahit. Raffi hampir kehilangan dirinya sendiri. Weh, Dap. Ada sesuatu nih buat kamu nih. Coba-coba dikit lah. Tapi ini minuman keras, Dit. Santai aja bro, kali-kali doang. Kayaknya ini udah kelewatan, Vi. Kita dulu gak kayak gini. Kamu ngapain sih? Dito, kamu ngajak teman rusak. Gak malu? Kalian sadar gak sih kalau ini udah pelanggaran berat? Kalian ini bisa keluarkan. So suci kalian ini. Ini kan hidup-hidup gue. Serah gue. Kak Raffi, aku kecewa. Aku kira kakak panutanku. Saat itu, semua emosi memuncak. Antara gengsi dan rasa bersalah saling bertabrakan dalam diri Raffi. Ia ingin dianggap berani, tapi hatinya menolak untuk terus hidup dalam kesalahan. Di hadapan teman-teman yang menantang dan sahabat yang menasihati, Raffi harus memilih, terus tenggelam dalam kegelapan, atau berani melangkah keluar menuju cahaya. Dan akhirnya, dengan satu keputusan berani untuk menandai akhir dari masa kelamnya. Raf, sadar. Minuman keras, narkoba sama tawuran cuma bikin kamu hancur. Kalian gak ngerti. Aku cuma ingin dianggap berani. Aku capek dianggap anak baik dan lemah. Kalau lo gak ikut, lo keluar dari tim. Makanya buktikan sekarang, Raf. Jangan setengah-setengah, Raf. Tolong, kita masih bisa beli sebentar kabel. Cukup. Aku gak mau hidup kayak gini lagi. Ini semua salah. Keheningan menyelimuti suasana. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena penyesalan dan kesadaran. Raffi mengakui kesalahannya. Begitu juga Dito dan Bima. Ternyata keberanian sejati bukan soal berkelahi atau melawan aturan, melainkan berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dengan bimbingan guru dan dukungan teman, mereka memulai langkah baru.
jadi remaja yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Ada apa ini? Pak, saya salah. Saya hampir ikut tawuran dan minuman. Tapi saya sadar sekarang. Ibu Rafi, menyadari kesalahan itu langkah awal menuju perubahan. Saya juga salah, Pak. Saya menjadi contoh yang tidak baik, Pak, buat teman, Pak. Saya juga Pak, saya juga mau ganti yang lain tidak salah jalan. Itu yang saya harapkan. Masa muda kalian masih muda, jangan buang dengan hal bodoh. Pak, gimana kalau kita adakan kegiatan kampanye anti narkoba di depan? Ide bagus, biar mahasiswa belajar dari kesalahan. Hari-hari pun berlalu. Kini sekolah kembali ramai dengan kegiatan positif. Fahri dan teman-temannya aktif dalam kampanye anti narkoba, berusaha memperbaiki jejak yang hampir hilang. Dari kisah mereka, kita belajar satu hal penting. Salah langkah bukan akhir segalanya, asal kita mau berubah dan memperbaiki diri. Karena masa depan bukan ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh keberanian kita untuk menjadi lebih baik hari ini. Generasi hebat bukan yang ikut arus, tapi yang berani melawan hal yang salah. Kadang kita kehilangan, tapi masih ada jalan untuk kembali. Yang penting kita berubah sebelum terlambat. Tawuran, narkoba, dan minuman keras nggak bisa bikin kita hebat loh. Yang hebat itu yang bisa bilang tidak pada hal yang salah. Betul, masa depan kalian masih berharga untuk dihancurkan oleh kesalahan sesaat.